Menurut gue sih itu start from your mindset gitu. Jadi dari sebelum gue kuliah tuh gue ngerasa orang-orang tuh sering bilang gini, kalau misalnya IP-nya tinggi tuh pasti orangnya kupu-kupu, ansos, culun kayak gitu kan. Terus gue dalam hati tuh kayak gue nggak mau ikut stereotip itu, gue mau tepi stereotip itu. Gue ngerasa kita di kampus tuh harus balance antara prestasi akademik dan non akademik gitu. Hai guys, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Hari ini, seperti biasa, gue Nate, Binusian dari DKV Media bakal nemenin lo selama 30-45 menit ke depan. Dan gak bakal pernah sendirian nih, karena hari ini gue kedatangan salah satu alumni Foodtech yang katanya semasa di kampus ngikutin kegiatan banyak banget. Semuanya diikutin, diembat semua sama Cici yang satu ini ya. Hari ini gue kedatangan sama Cimelin. Hai Ci. Hai Nate. Apa kabar? Baik-baik, kalian Baik. gimana? Aku- Kamu ya. Ya kebetulan aku 2 orang di dalam satu tubuh ya. Iya, bener. Jadi bener kalian. Aku baik. Lo selama pandemi gimana? Ngapain aja? Pandemi ini kerja ya, jadi kayak tetap kerja. Sebenarnya kan aku itu dari awal udah hampir 2 tahun ya semenjak sidang lulus, terus gak lama kerja, terus habis itu pandemi, dan ya udah gitu aja karena pandemi, jadi kerjanya ya udah kerja pulang gitu-gitu aja sih. Kerja pulang. Iya, Nggak udah bisa. korporat gitu ya. Nggak bisa nongkrong lagi gitu ya. Udah nggak ada Semuanya waktu. online. Iya, waktu pastinya udah kekat, gak kayak zaman kita ngampus. Kalau dulu kan emang enak gitu kan, kita kayak bisa jalan-jalan bareng teman. Kalau sekarang kan semua udah tergantung, waktu juga udah mepet, teman-teman juga udah pada sibuk. Jadi kayak ya udah saat ada waktu ya udah paling online call juga sama teman-teman gitu buat kayak catch up kabarnya gimana gitu. I see. Jadi Zoom-nya nggak cuma dipakai buat rapat, tapi Zoom-nya dipakai buat gibah ya. Bener, gosip. Itu Gosip. perlu banget, meskipun pandemi kita harus tetap gosip. Ya. Bener dong, kita sebagai lambe-lambe ini tetap harus lanjut Bener, gitu. bener. Nggak bisa berhenti di offline doang, online juga tetap gibah. Iya, nggak Gibah bisa adalah hidup. berhenti. Bener, itu Gibah adalah hidup. suplemen nutrisi. Ya bener. Lo kerja di mana sih? Gue dapat kabar dari produser gue katanya lo kerja di company Jepang ya? Iya, baru banget pindah sih sebenarnya. Jadinya itu dia tuh manufacturingnya flavor and fragrance. Kalau misal lo tahu itu buat bikin bumbu mie instan. Anyway, kipasnya ini rambutnya Nggak apa-apa. Biar kita kayak di tengah padang rumput, kayak di gurun gitu kan sepoi-sepoi, dia tadi. gitu. Mukanya ketutupan rambut mulu gitu loh. Lanjut ya. Iya lanjut. Jadi itu kayak perusahaan Jepang gitu, manufacturingnya di flavor sama fragrance. Kalau suka makan Indomie, bikin mie instan gitu ya, mie instan, terus kayak sirup, terus coklat, itu kan dalamnya ada perisa. Nah, bikinnya kayak gitu. Terus ada juga di fragrance, tapi karena gue backgroundnya food tech, gue in charge-nya di food, di flavornya. Gitu. Oh, tapi harusnya kerjanya di Jepang apa kerjanya di sini? Harusnya di sini. Oh harusnya di sini. Cuman sebenarnya sih kita bisa ke ke Singapura juga sih. Oh harusnya bisa ke Singapura. Cuman tapi- lagi pandemi, jadi kayak ya udah gitu kan. Jadi localize dulu aja di Indo gitu. Oh gitu. Gimana so far kerja di sana? So far masih fun sih ya, karena kebetulan aku itu lumayan pindah haluan dari perusahaan yang lalu, meskipun industrinya sama. Jadi sekarang tuh pindah ke food marketingnya, itu tuh kayak knowledge-nya jadi banyak kebuka gitu. Jadi kayak kita harus ngeliatin tren, kita harus sadar customer minded juga. Sebenarnya customer mau bikin apa, terus kayak bikin konsep, bikin idea, biar kita bisa bilang ke orang teknikal, kita mau bikin flavor ini nih, lo pada bisa nggak bikinin, biar kita tuh bisa approach ke customer kira-kira gimana gitu. I see. Jadi kalau di industri kerjaan lo kayak kerjaan gue mirip lah ya. Hmm. Kan gue UI UX designer nih. Desainnya buat website. Kalau lo ngedesainnya makanan. Bener, ya Wah. mirip-mirip gitu. Ya ada Wah. science-nya dikit lah. Ada IPA-IPAnya dikit gitu ya. Masih kepake lah, nggak terlalu sia-sia gitu kan. Gimana belajar di food tech? So Ada far, ininya gak sih kayak semua yang lo pelajarin kepake di industri? Enggak juga. honestly enggak sih. Honestly enggak sih. Tetap harus belajar dari awal, cuman bedanya adalah lo masih punya basic lah. Nggak kayak bener-bener nol banget, itu enggak. Jadi kayak misalnya kalau di flavor sebenarnya kan juga pakai teknologi kan. Kayak kita tuh juga namanya kayak reaksi kimia. Lu bisa bikin perisa rasa apel, tapi tuh dalamnya nggak ada apelnya gitu. Wow. Jadi kayak semua dari chemical.
Oke. Terus lu bisa bikin rasa nggak cuman apel ya, yang kayak savory, yang gurih-gurih itu kayak ayam geprek. Tapi dalamnya tuh nggak ada ayamnya, nggak ada gepreknya. Tapi lu bisa bikin rasa itu. Rasa geprek gimana ya? Itu kan kayak ada sambelnya kan kayak sambal bawang gitu kan. Terus dicampur sama ayam, dicampur sama oil-oil yang bikin kayak berminyak gitu. Jadi kayak ayam geprek itu tuh ada flavornya dan dalamnya tuh nggak ada ayamnya. Nah itu tuh sesuatu yang kadang orang nggak tahu kan. Kalau misalnya kita apply di snack potato chips, lo bayangin aja lo mau masukin satu ayam geprek di dalam potato chips, mau dijual berapa gitu, nggak mungkin bisa murah gitu kan. Jadi fungsinya flavor itu ada di situ gitu. I see. Nah, kalau udah kerja nih kan udah 2 tahun nih, mungkin teman-teman yang lagi nonton di sini masih bahkan kuliah aja belum gitu kan. Nah, apa sih yang lo rasain waktu pertama kali lo masuk di dunia kerja? Apakah kayak jadi orang gede gini amat ya gitu? Iya. Pertama kali mungkin gue cerita pas lagi intern kali ya. Boleh. Pertama nih thank you banget buat Binus University, lo dikasih intern cukup lama ya. Minimal sekitar 6, pas itu sih gue 6 sampai setahun. Gue pilih yang setahun pas itu, jadi kayak kuliah 3 tahun terus intern setahun. Jadi tuh punya pengalaman kerja lebih cepet daripada orang-orang di kampus lain yang lo 4 tahun kuliah baru kerja gitu kan. Jadi pas itu awal-awal sih lumayan kaget ya, datang-datang awal-awal kan kita cuman dengerin dosen ngomong, terus kayak bikin laporan, ujian, ya udah flow hidup lu gitu aja, paling sama ikut organisasi segala macam. Terus pas kerja tuh ternyata gak gini juga gitu, tanggung jawabnya makin gede. Lu udah ngomongin ke bisnis, udah ngomongin ke project. Itu tuh awalnya shock, cuman makin lama kayak senengnya tuh di work environment gue tuh kayak bagus gitu, kayak positif gitu. Semua orang nggak nganggep lo anak intern itu nggak tahu apa-apa tuh enggak, tapi kayak anak intern berarti mau belajar gitu, mau learning. Jadi meskipun lo salah, lo tetap dikasih tahu. Yang penting lo jangan ngulang lagi, jangan sengaja mengulang kayak gitu. Terus so far sih oke banget sih, kayak intern gue cukup meskipun kadang gue ngerasa capek ya ternyata kerja tuh gitu kan, kok kayak gini amat sih. Tapi setelah itu karena gue punya pengalaman pas intern, pas kerja pun gue jadi udah punya bayangan juga kerja asli. Padahal meskipun gue ngerasa pas intern sama kerja tuh kerja beneran jauh lebih capek lagi, tapi at least berkat kesempatan dari Binus buat intern, gue jadi punya basic gitu. Iya sih, gue setuju sih, intern di Binus tuh sangat-sangat membantu ya, apalagi buat mahasiswa kayak yang nggak pernah ngerasain industri. Dan kan dosen kan suka bilang ya, industri lebih jahat dari saya gitu. Ya kan, ya lu ngerasain sendiri gitu waktu lo intern, nggak sejahat mungkin waktu nanti kerja beneran ya. Iya, tapi at least sudah ada bayangannya. Udah ada ya. bayangan, kisi-kisi lah. Kisi-kisi, udah bener. dikasih kisi-kisi sedikit nanti kerasnya hidup ini di Jakarta ini gimana. Gak cuma di Jakarta kan, ada yang bisa dilempar-lempar ke Oh luar iya, kota bener, gitu kan. bener. Mau jadi MT ya nanti dilempar. Nah, Kak, waktu masa-masa lo ada di kampus, waktu masa-masa lo belajar gitu, ada nggak sih keseruan-keseruan yang terjadi? Pasti ada lah ya. Pasti ada lah ya, namanya kalau lo bisa nanya orang semua, kalau ditanya lo pilih kuliah apa kerja, pasti lo orang-orang pada pilih kuliah gitu kan. Meskipun pas kuliah tuh ngerasanya aduh capek banget, laporan nggak berhenti, presentasi juga nggak berhenti, tapi tetap ada funnya gitu. Pas lagi nugas, terus kayak kekonyolan teman-teman lo yang nggak bakal lo lupa gitu kan. Terus tau lah ya, kadang di Binus tuh schedule gitu-gitu banget gitu. Jadi pas itu dulu kita masih masuk hari Sabtu, gue nggak tahu deh sekarang tuh masih Sabtu masuk juga. Masih. Aduh, Gue ada pernah dapat lumayan Sabtu ya? kelas pagi, jam 7 Sabtu kan? jam 7 baru kelar kelas gue jam 5. Kayak indah sekali ya malam mingguku. Makasih loh. Makanya itu kan di Binus sebenarnya kita ada masuk Sabtu. Pas itu gue juga masih Sabtu gitu kan. Terus mulai jam 7 sama jam 7 sampai jam 11, terus bolong 4 jam. Lanjut lagi jam 3 dan itu nge-lab gitu kan. Jadi 4 jam tuh lu mau ngapain gitu kan. Sebenarnya kayak bingung ya, udah sambil ngerjain laporan, tapi kadang tuh bolongnya itu tuh bisa jadi bikin kita akrab gitu. Kadang kalau misalnya lagi produktif ya udah kita rapat gitu kan, rapat himpunan atau apa. Atau enggak ya udah nge-mall gak jelas gitu kan. Terus ya gosip-gosip, kadang sampai tiduran di library, lu mau ngapain lagi kayak udah nggak tahu apa-apa. Tapi so far seneng banget sih. Itu kayak teman-teman itu yang bener-bener bikin gue nggak bisa lupa momen pas kuliah dulu. Lo anak him ya, Kak? Anak him dulu, iya. Selain him ada lagi? Ada lagi, Apa tuh? kayak ambassador, yang Binus Career Ambassador. Oh, oke. Terus banyak sih kerjaan part time nggak jelas yang gue suka ngepoin cabang Binus gitu ya, kayak di international relation.
di BINUS International Relation itu ada iBuddy. Itu yang buat bantu anak-anak yang pergi exchange ke sini. Itu gue ngikut juga. Terus kayak ikut BNEC jadi kayak LO, lo tau kan yang Asian Olympic English Olympic itu ngikut juga. Terus kayak dulu ya mau dapat uang jajan dikit lah, ngajar di BNEC jadi kayak tutor gitu-gitu. Terus mentor beasiswa yang sama BINUS juga, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi gue ngikut organisasi tapi juga banyak ngikut ngepo-ngepo yang kayak part time di cabang BINUS gitu. I see. Jadi lo tuh semua lu embat ya, bener-bener semua lu embat ya? Enggak juga sih, kalau kayak yang basket gitu nggak bisa gue. Oh iya, gue juga enggak sih, tenang aja kok. Itu Nggak nggak buat, bisa. itu tidak untuk semua orang. Bener. Tapi apapun yang bisa lu cobain ya. Iya, gue ngerasa waktu kita singkat banget kalau di kampus kan. Jadi tuh kita kan cuma punya 4 tahun, 3 tahun itu buat kuliah, 1 tahun udah lu pergi keluar kampus. Jadi menurut gue waktu itu benar-benar harus manfaatin saat lu bisa selipin kegiatan apa, lu selipin aja kayak gitu sih menurut gue. Dan pesan buat adik-adik sekalian. Iya benar. Buat adik-adik sekalian jangan kupu-kupu lah setidaknya. Bener, biar lu tuh lu punya pengalaman satu dan lu jadi punya koneksi di situ. Menurut gue itu penting banget. Ditambah lagi kalau kupu-kupu tuh tidak merasakan kenikmatan kampus. Iya, kan lu udah bayar mahal gedung kan. Ha-ha. Kalau lu kayak sekarang sih masih online ya. Kalau pas offline lu sayang banget kalau cuman buat kuliah dan pulang doang, itu sayang. Jadi lu harus benar-benar memanfaatkan. Belum lagi kalau misalnya lu kupu-kupu, iya kalau kelas lu padat semua tiap hari kan. Bener. Kalau lu sehari ada kelas yang cuma 1, Terus lu pulang. terus lu pulang kayak apa faedahnya Anda berada di kampus ini gitu. Ya kan? Bener. Terus belum lagi jajanan-jajanan kan biasa keluarnya malam ya. Iya. Kalau kita nggak rapat sampai malam kan nggak merasakan ya kan. Bener, gak ada momennya juga kan. Makin malam tuh kadang makin seru banget nih di kampus nih. Gitu. Iya. Ya kecuali kamu cuman gelar doang, cuman kejar gelar doang di kampus sih ya udahlah ya kita mau ngapain. Tapi kalau kamu gelar pengalaman dan gelar kan kejar teman-teman gitu kayak ya ikut UKM adalah salah satu cara yang paling baik untuk nge-expand lah ya Ci ya. Iya benar. Dan satu hal yang benar-benar gue mau take a point gitu untuk teman-teman sekalian tuh, kadang lo nggak bakal tahu teman sebelah lo di kuliah tuh bakal jadi apa setelah lo kerja. Nah jadi menurut gue lo benar-benar harus bikin koneksi yang bagus ke semua orang, karena pas lo kerja lo nggak bakal tahu itu bakalan jadi partner bisnis lo mungkin, atau jadi teman sekantor lo, itu juga lo nggak bakal tahu gitu. Jadi benar-benar harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama lo di kampus. Gue ini pengalaman pribadi ya. Gue dulu SMP kan jahat banget. Oh gitu. Gue tuh suka ngebully orang dulu SMP. Aduh ya ampun anak. Terus abis itu tiba-tiba nih gue masuk BINUS kan. Tiba-tiba anak yang gue bully di SMP itu masuk kampus ini. Gue panik tau kan, gue udah bertobat ya. Gue langsung kayak aduh mampus gitu kan. Jadi kayak bener sih kita nggak tahu teman-teman kita akan jadi apa, kita bakal ketemu mereka lagi kapan kan. Benar. Kita nggak tahu ya. Jadi kayak ya jalin relasi yang baik aja. Aku menyesal dulu melakukan itu kepada temanku. Kalau kamu menonton, permintaan maaf ya ini. Bener, tapi yang penting kita udah tahu salahnya di mana, ya tetap sekarang baik lagi gitu. Nah, lu dulu susah gak sih ngejagel waktunya? Kayak kan banyak banget nih kegiatan lo ya. Kayak dari BNEC lah, HIM lah, terus lo ikut sana sini lagi gitu. Gua aja capek gitu ngejagel B-Voice sama kampus aja udah lelah gitu kan. Kalau lo gimana sih dulu ngatur waktunya? Menurut gue sih itu start from your mindset gitu. Jadi dari sebelum gue kuliah tuh gue ngerasa orang-orang tuh sering bilang gini, kalau misalnya IP-nya tinggi tuh pasti orangnya kupu-kupu, ansos, culun kayak gitu kan. Terus gue dalam hati tuh kayak gue nggak mau ikut stereotip itu, gue mau tepi stereotip itu. Gue ngerasa kita di kampus tuh harus balance antara prestasi akademik dan non akademik gitu kan. Nah mindset itu yang gue tanemin. Terus caranya gimana? Pertama sih lo itu harus aware gitu kalau bakal ada waktu yang akan lo korbankan. Contohnya kalau misalnya dulu tuh zaman semester 1 jam kuliah masih enak, jam 7 kayak sekolah kan sampai jam 1. Nah orang pulang jam 1 mungkin pergi nge-mall, terus gue ngikut-ngikut kegiatan gitu, misalnya lu kura-kura rapat dulu jam 3, terus habis itu kadang udah mulai ke Kemanggisan kan, karena dulu kan senternya banyak tuh di Kemanggisan, jadi gue harus ke Kemanggisan karena di Alsut tuh nggak ada organisasinya gitu. Gue pergi ke Kemanggisan, jadi pulang mungkin udah maghrib duluan atau udah malam. Nah itu jadi kayak terus lu belum selesai nugas, dari situ baru lu nugas gitu. Kadang Sabtu Minggu orang pada chill nongkrong gitu kan.
Terus gue karena gue working day-nya itu kemana-mana, ke Alam Sutra, ke Kemanggisan, nggak punya waktu nugas, akhirnya orang pada nongkrong, gue nugas gitu. Dan tapi satu hal yang harus lo ingat, itu adalah pilihan lo gitu, itu pilihan gue gitu kan. Jadi gue harus tulus hati juga untuk ngerjainnya, dan di situ sih. Jadi kayak time management lo atur gimana caranya itu ya, saat ada kegiatan lo tetap fokus, tapi di luar itu lu juga nggak boleh kesampingin akademik lo, itu yang penting. Wah, Cimel ini banget ya, cewek-cewek Korea banget ya. Korea. Cewek-cewek drakor. Oh iya. Ya kan cewek-cewek drakor bisa gitu kan. Kuliah, pagi sekolah belajar gitu kan. Jaga toko sambil ngerjain tugas. Malamnya kita lihat di kamar dia juga masih belajar gitu. Iya kan? Tapi sebenarnya main juga sih. Cuman Iya. ya mungkin lebih sedikit kali ya daripada yang benar-benar orang kuliah terus main terus gitu. Tapi pertama motivasinya karena itu ya, pengen ngepatahin stereotip kalau orang yang IP-nya tinggi itu pasti culun gitu ya. Itu sih yang pertama. Dan kadang kan dikata-katain ya, kalau misalnya IP lo 4 lo jadi dosen ya nggak sih, dikata-katain gitu kan. Terus menurut gue jadi dosen why not, itu bagus sih. Cuman ya kayak lo janganlah ngomongin orang kayak gitu. Orang mau dapet IP 4 tuh susah loh kayak gitu. Orang kan kayak belajar kan. Terus belajar ya mati-matian juga gitu. Terus awalnya sih aku sih ada target itu at least bisa dapat beasiswa mentor. Di sini di BINUS tuh juga baik banget kan. Lu kalau misalnya kuliah IP lo di atas 3,5 itu lu bisa apply beasiswa mentor yang lumayan, itu 16 SKS zaman gue. Kalau zaman sekarang nggak tahu sih berapa. Tapi itu lumayan banget buat ringanin beban orang tua kan. Jadi menurut gue di situ sih gue kayak gue harus bisa nih buat ringanin beban, meskipun gue belum bisa cari duit, tapi gue harus ngelakuin sesuatu untuk itu. Tapi di satu sisi gue juga nggak mau korbanin pengalaman organisasi gue gitu. Jadi Gitu. balancing aja. Ya IP gue rata-rata sih. Oh gitu. Jadi kayak nggak bisa jadi mentor juga, nggak bisa apa-apa. Lu ya. bisa nge-MC kan? Tapi bisa nge-MC, puji Tuhannya. Talenta orang beda-beda kok. Orang-orang datang dengan kitnya yang masing-masing ya, Bener. dengan survival kitnya masing-masing ya. Kalau survival kitnya Cimelin apa sih? Survival kitnya mungkin lebih ke rasa ingin tahu yang tinggi kali ya. Karena kalau lo lihat kan gue suka nyobain hal-hal yang baru. Bahkan sesuatu yang benar-benar fana yang kayak ambasador itu sesuatu yang baru banget buat gue dulu gitu kan. Dulu aja gue pasang alis aja miring gitu. Lu mau gimana gitu kan, mau jadi ambasador gak bisa gitu. Cuman dalam hati gue kayak gak juga, coba aja dulu, yang penting coba aja dulu gitu. Akhirnya gue tuh kayak usaha. Dulu tuh di BINUS gue inget ada kelas make up di Kemanggisan. Itu sama ada salah satu brand kecantikan gitu. Terus gue tahu itu dari teman gue di Kemanggisan. Terus gue kan di Alsut ya. Terus saking gue pengen mau ikut ambasador dan gue nggak bisa bikin alis, gue nggak tahu apa itu primer, foundation dan segala macam. Gue ikut kelas ke Kemanggisan. Kayaknya ke Syadan deh kesini. Bentar, ini kejadiannya kapan? Kayaknya 2017 deh. 2017. Udah agak lama ya. Nah ya udah agak lama. 2017. Ya. Berarti nggak ketemu aku waktu itu, karena aku juga pernah nge-host kelas kecantikan. Gila ya, Oh gue iya. nge-host kelas kecantikan gitu waktu itu sama ada satu UKM. Jadi gue kira kayak jangan-jangan nih Cimelin ikut kelas yang gue hostin nih. Kayaknya gitu. enggak deh, kamu belum masuk pasti. Iya, aku belum masuk. Aku masuk 2018. Oh gitu. Struggle-nya apa sih waktu pertama kali ikut ambasador? Struggle-nya tuh awalnya sih cukup kayak jiper gitu kali ya kalau bilang. Soalnya kan orang-orangnya kebanyakan tuh yang punya background misalnya BINUS TV gitu ya. Terus kayak modeling, ada orang yang modeling. Terus gue apa gitu kan, backgroundnya science gitu, anak foodtech yang kerjain laporan, kerja di lab. Terus awalnya sih kayak jiper gitu kan. Cuman tuh gue ngelihat kayak justru di sini tuh gue belajar gitu. Lu kalau misalnya dibandingin Miss Indonesia ya masih jauh lah ya. Cuman tuh as ambassador tuh kayak gue ngerasa ini sesuatu tempat untuk gue belajar dan pastinya memperluas koneksi, karena ambasador kemarin tuh kan relatednya sama BINUS karir pas itu, dan gue pengen memperluas koneksi untuk jaringan kerja sih biar gue lebih siap sebelum gue intern kayak gitu sih. BINUS ambasadornya masih ke bawah ya? Dari tadi ngomongnya masih kayak gini. Masih ke bawah ya. Masih ke bawah. Dari tadi ngomongnya masih kayak gini. Karena trainingnya lama ya, jadi ke bawah sampai lulus pun masih ke bawah gitu. Sekalian mau promosi. Jadi tuh BINUS Career Ambassador ini lagi buka rekrutmen untuk tahun ini. Gitu. Jadi buat adik-adik yang masih jadi mahasiswa BINUS jangan lupa daftar. Pendaftarannya maksimal 16 September. Kalau mau tahu lebih lanjut di Instagram @binuscareerambassador ya. Masih dikontrak nih. Masih dikontrak ya. Tapi kayaknya anak-anak sekarang agak nggak bisa jadi BINUS Career Ambassador gak sih?
Kayak nggak kenapa tuh? ngerasain binus soalnya. Oh, Kan online. iya bener, iya Beda, sih. ya. Tapi kayak coba dulu aja deh. yang Cobain dulu aja. Siapa tahu gara-gara ikut malah bisa ke binus kan? Jadi kan syuting gitu ya. Kan syuting ya sama kamu podcast gitu kan. bersama dengan aku setiap minggu di sini kita ngobrol gitu. Jadi hits. Tapi kerjanya Binus Career Ambassador tuh ngapain aja sih sebenarnya? Jadi ambasador itu kalau kerjaan utama sih pastinya as a bridge ya, kayak menjembatani antara mahasiswa BINUS dan juga perusahaan. Kita tahu BINUS University itu kan udah jadi udah kawakan gitu, kayak universitasnya udah terkenal. Terus kayak punya koneksi ke ratusan ribuan perusahaan gitu kan. Jadi tuh kita hadir untuk jadi representasi. Kalau misalnya ada acara di company, kita hadir ke company itu. Tapi di satu sisi kita juga bisa bikin event, kayak lu bisa apply creativity lu untuk bikin event yang bisa enhance, meningkatkan skill anak-anak agar lebih siap ke dunia kerja. Pas itu tuh gue bikin event personal branding. Itu terus kerjasama sama salah satu perusahaan yang juga hubungannya sama BINUS tuh cukup erat gitu. Jadi anak-anak tuh pada ikut, zaman dulu kan belum pandemi ya, jadi ikut untuk tahu diri dia sendiri dan bikin personal branding gimana yang bagus supaya pas lo kerja tuh orang lihat lo as a human yang benar-benar emang berkualitas. Dan di situ otak lu terpacu sih. Jadi selain lo mejeng, kadang kan ambasador bikinnya pageant doang kan, mejeng, ngikutin acara ini, acara itu. Tapi di satu sisi kalau lu jadi BINUS Career Ambassador ini lo bisa bikin event yang enhance skill anak-anak dan pastinya enhance skill lo sendiri gitu. I see. Jadi Binus Career Ambassador itu berperan juga ya dalam pengembangan kualitas mahasiswa Binus. Iya, dan koneksi. Mantap. Jadi dikenal sama company-company kan. Mantap banget. Tertarik ikut daftar? Aku kayak udah tahun terakhir nih. Oh gak apa-apa, coba dulu aja. Coba dulu iseng-iseng berhadiah. Ya kan, siapa tahu jadi Binus Career Ambassador. Bener. Ya terus nanti kan kontrak gitu kan. Nanti kupikirkan lah. Nanti aku berpikir dulu ya, kira-kira mau lanjut kemana nih. Boleh. Nah, Kak, lo kan banyak banget waktu yang kebuang, Mas. Nggak kebuang sih sebenarnya, kepake, ya kan? Ada nggak sih momen-momen dimana lo butuh me time? Pasti ada lah ya. Pasti ada. Nah, biasanya tuh apa yang lo lakuin sih? Pas kuliah atau pas kerja nih? Kuliah, kerja. Kuliah sih khususnya, karena lo banyak banget kan, padat banget kan kegiatan lo. Pas kuliah pastinya gue jadi lebih suka di rumah pas hari Minggu tuh ya. Kenapa ya? Karena mungkin karena dari pagi gue udah melalang buana sampai malam, dari Senin sampai Sabtu gitu kan. Jadi Minggu tuh kadang having time with family itu nomor satu pertama gitu kan. Kayak lo ya udah balik ke keluarga lagi. Tapi kalau misal lo me time sendiri sih menurut gue olahraga dulu gue. Olahraga kayak senam ibu-ibu gitu. Zumba Ya Zumba. Terus kayak lo tahu gue suka aerobik gitu loh. Jadi kayak ngikut-ngikut emak gue pergi aerobik ke lapangan gitu pagi-pagi jam 6 pagi tuh kayak masih setengah sadar, tapi ya udah deh aerobik aja. Aerobik ibu-ibu dulu di tuh lapangan kayak gitu. Iya, pas kuliah. Terus itu lumayan kayak jadi lo lebih seger gitu kan. Terus me time-nya ngapain lagi ya dulu ya? Mungkin drakoran kali ya. Tapi sekarang juga masih sih. Sekarang juga masih. Sekarang lebih lagi. Sekarang lebih butuh. Kayak kita lockdown. Kita nggak bertemu dengan manusia. Jadi aku hanya bertemu manusia lewat layar aja. Kita nonton drakor. Halu lah ya. Iya, halu sama opa-opa. Menghalu sama opa dan uni-uni gitu kan. Indah ya hidup di sana. Kapan gue punya cowok kayak gitu ya? Iya kapan ya momen gue gitu kan ya. Gak apa-apa lah ya. Nah Kak, kan tadi lo bilang lo pengen ngebuktiin nih ke orang-orang kalau bisa loh anak BINUS itu IP-nya tinggi tapi gak kupu-kupu gitu kan. Benar. Akhirnya lo berhasil menjadi wisudawati terbaik ya? Salah satu wisudawati terbaik. Puji Tuhan bisa kemarin dan gak nyangka juga. Nah berarti tercapai dong tujuan lo itu. Tercapai. Gimana sih perasaan lo waktu diumumin itu wisudawati terbaik? Wah kaget gitu kan, kayak seneng banget gitu. Soalnya langsung tiba-tiba tuh kayak flashback gitu. Kalau lu lagi nonton film kan kayak flashback sering. Ada gitu ya kan? Sering gitu. Dulu tuh target gue cuman itu yang tadi gue cerita. Kayak cuman at least lu punya IP di atas 3,5, gue mau jadi mentor gitu kan. Mentor buat ringanin beban kuliah gitu. Terus tapi tuh pas itu gue inget 2017 itu gue pernah daftar juga nih acara lepasan lagi. Jadi Pagerayu, lo tau gak? Tahu. Tiap wisuda kan bisa tuh jadi Pagerayu gitu kan. Di Kemanggisan lagi kan dulu latihannya. Terus gue kebagian tuh di samping Pak
Pak Rektor buat megangin cincin wisudawan terbaik pas itu untuk wisudawan wisudawati 2017. Terus pas itu tuh gue ngerasa dari gladi resik sampai hari hanya tuh gue berdiri di podium tuh gue seneng banget lihat muka-muka orang tua yang sebangga itu disalamin langsung sama Pak Har. Bu, selamat ya anaknya jadi wisudawan terbaik gitu. Terus dari situ, terus gue di samping Pak Har gitu kan, gue cuman ngasih cincin, tapi dari situ tuh motivasi gue muncul gitu. Gue juga mau bawa orang tua gue naik ke podium, dan itu akhirnya terwujud gara-gara cuman dari satu mindset itu. Makanya dari awal tuh gue bilang mindset itu penting guys, lu harus tanamin mindset itu dari awal, dan usaha-usaha lu bakal muncul satu persatu, dan asal lo tetap put maximum effort itu bakal terwujud gitu. Oke. Kayaknya gue nggak bisa mewujudkan itu buat orang tua gue deh. Oh gitu. Soalnya mak gue wisudanya kebetulan kayaknya akan barengan sama gue. Oh iya, emang kuliah? Nyokap gue ngambil S2 kan Di sekarang. sini juga? Enggak. Oh. Tapi ya gitu. Sekarang dia lagi ngurus skripsi, which is kayak udah mirip, udah. Ya dia akan wisuda kemungkinan besar barengan sama gue, jadi kayak ya udahlah kayak wisuda gue nggak ada yang dateng deh. Oh gitu. Sedih banget gak sih? Ya udah nggak apa-apa, yang penting selama lo kuliah prestasi-prestasinya masih ada lah ya. Amin, amin. Semoga gue skripsi aman. Nah, Amin. gue kepo deh. Selain tadi lo bilang kayak kita harus berani nih. Ada waktu yang kita tahu itu bakal dikorbankan gitu ya. Benar. Untuk mencapai menjadi mahasiswa terkenal, terkenal, banyak temen, tapi sambil ngejar prestasi akademis juga. Selain itu ada lagi gak sih yang ini? Yang mungkin bisa lo kasih kayak tips and tricksnya untuk ngejaga kuliah dan huru hara. Huru hara ya. Apalagi ya, menurut gue sih jangan pernah tertutup sama opportunity apapun yang ada sih. Meskipun lo merasa awalnya lo tuh kayaknya gue nggak bisa deh. Tapi kalau lo emang punya niat itu, ya udah gitu. Coba dulu aja sih gitu. Jangan pernah tertutup. Terus tetap yang itu jalin lagi koneksi yang baik dengan semua orang. Lu mau kayak tuh orang pinter banget, mau itu orang biasa aja, mau tuh orang bobrok banget, lu nggak bakal tahu ternyata dia tuh nanti sukses meskipun dia tuh gak bisa kuliah gitu kan. Terus ngejagalnya itu menurut gue sih tetap friendly ya, ramah gitu. Kalau lo nggak tahu lo tanya gitu, daripada lo tersesat di jalan ya kan. Kadang orang kalau misalnya ngomong tuh kayak gue nanya tuh kadang ada beberapa mungkin nganggep gue tuh kayak hah gitu aja ditanyain gitu. Tapi menurut gue kalau emang nggak tahu ya udah gue nanya gitu. Ngapain gue sosok pinter kalau emang gue nggak tahu gitu. Saya suka dengan prinsip itu. Kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu, minta tolong. Bener. Kalau memang tahu, ya buktiin ke orang kalau lo tahu gitu kan. Biar nggak diketawain. Iya, makanya kan meskipun kayak awal-awal diketawain ya udahlah ya. Yang penting kan gue tahu ilmunya, gue bisa apply-nya kayak gitu. Gue kayak lebih nganggep gue lebih nyaman kalau misalnya orang tuh ngelihat gue tuh awal-awal gue nggak tahu apa-apa, karena gue bisa korek ilmu dari mereka, menurut gue gitu. Daripada gue dari awal tuh bikin impression gue orang terpintar sedunia, akhirnya gue nggak tahu apa-apa, jadi kayak malu-maluin diri sendiri lagi kan, gitu. Yes. Nah, apa kalau meng-apply prinsip lo itu juga selama pembelajaran di Foodtech? Bener-bener kepake sih. Kalau lo zaman gue kuliah dulu, kalau lo tanya teman-teman gue, kayaknya gue bacot banget ya. Kalau misalnya buat nanya tuh bacot banget. Sampai yang kayak gue inget banget dulu tuh temen gue pernah bilang gini pas lagi kelas kan gue nggak ngerti ya. Gue sebenarnya tuh agak-agak lola kalau lo tahu gitu kan. Terus kayak bu ini tapi gini ya bu. Bu kalau kayak gini gimana? Bu gitu kan. 7.20 sampai 9 udah orang-orang kayak udah beres. Gue kayak kasih bu maaf tapi saya nggak ngerti gini-gini. Jadi teman-teman gue kayak Mel jangan nanya lagi, ayo pulang pulang kayak gitu loh. Gue kayak iya tapi gue nggak ngerti, sorry ya teman-teman kayak gitu. Dan gue tuh sering banget terkenal yang kayak rempong karena gue tuh suka, karena gue pelupa jadi gue tuh sering nyatetan. Gue tuh tipe belajar yang banyak nyatet. Jadi gue tuh kalau beres-beres tuh paling belakang gitu. Kadang geng-geng gue tuh yang kayak ayo cepetan, lama banget orang udah pada rapi, gue kayak bentar ntar gue lupa kayak gitu. Terus kayak lucu juga sih kalau diingat-ingat. Tapi itu dia, dengan lo banyak nanya jadi lo bisa bikin otak dosen lo muter, tapi otak lo juga jadi balik muter gitu sih. Nanya tuh penting menurut gue. Kayaknya Cimel ini tipe-tipe mahasiswa yang waktu duduk nih dikeluarin semua kurwak gitu kan. Buku, alat tulis, kalau bisa meja belajarnya dikeluarin juga semua dibawa ke kampus. Makanya lo tahu
tahu kan kayak pas kita sekolah tuh meja kita gede, luas gitu. Iya. Dan gue sukanya duduk di pojok yang tembok. Soalnya tuh apa-apa kalau gue udah selesai pelajaran satu buang, nanti pas siang baru masukin semua. Dan sekarang lo kalau kuliah kan dulu kita moving class ya, lo tahu meja kuliah kita kan cuma segitu, ya kan? Iya, benar. Terus gue kayak miring kan, dia kayak miring gitu. Jadi lo taruh stationery lo apa semua jatuh, dan lo tahu gue bentuknya tuh yang kayak ya udah kalau bisa tuh sebelah kiri atau kanan gue at least kosong buat gue taruh barang gue, karena gue tuh serempong itu gitu. Tapi lucu banget sih, itu kayak kenangan yang baik buat gue untuk diingat. Walaupun jurusan gue nggak nyatet, tapi gue kan orangnya visual banget ya. Jadi gue juga gitu, gue juga nyatet. Dan gue tuh kayak nggak suka beresin barang gue gitu loh. Jadi kalau udah duduk, keluar semua kan. Ntar baru nih kalau kelasnya udah kelar, baru gue rempong tuh. Sama kita, teman-teman gue juga kadang suka nungguin gue. Kadang gue bilang, udah lu duluan aja sono jajan dulu. Ntar gue nyusul, ntar gue pasti nyusul gitu. Kenapa? Banyak banget yang harus diberesin, ya nggak sih? Satu gen ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Gen yang apa-apa. penting kita nyangkut di otak. Nyangkut, bener. Gue visual banget juga soalnya, jadi harus nyatet kan. Kayak kadang tuh kita bisa lebih ingat gak sih kalau kita tulis Catet, tuh. bener. Dan kayak lo, jadi karena lo capek, jadi kayak ada momen yang lo inget gitu. Jadi kadang tuh kalau gue lagi ujian tuh, ini gue kira-kira nyatet yang halaman berapa ya gitu. Visualnya di situ sih. Teman lo pernah nggak bilang kayak, Mel, kenapa nggak catat di HP aja sih gitu? Pernah. Tapi ya gak bisa, gue konvensional banget, gimana dong? Lo kalau nyatet kan kalau di handphone cuman kayak pencet-pencet button gitu kan. Gak ada feel-nya. Kalau lo pakai pen kayak aduh gitu. Jadi kayak keinget gitu. Dan gue masih gak bisa, even sampai gue kerja sekarang, kalau ada call sekarang kan semua serba virtual. Gue tuh masih punya buku catatan yang kayak lo coret-coret gitu. Soalnya ini kalau menurut gua ya, ketika lo nyatet di HP, catatannya itu banyak banget, ketimbun akhirnya dia. Sedangkan kalau naruh di kertas kan kayak lo melihat dengan jelas gitu loh, catatan ini tuh bentuk fisiknya ada gitu. Terus Bener. kayak bisa lo tempel di mana-mana. Iya bisa, bener. Terus kalau lo tanya gue kan kadang tuh kalau anak kampus kan lo punya satu binder, terus lo tinggal selip-selipin kan ini matkul apa. Terus saking kebanyakan gue nyatetnya tuh kadang gue nggak bisa kayak gitu. Gue punya tuh binder ala-ala anak kuliah, tapi di satu sisi tuh kadang satu mata kuliah gue punya satu buku sendiri. Karena tuh gue pusing kalau kebanyakan dicampur-campur. Jadi gue masih kayak anak sekolah tuh zaman itu. Yang penting gue punya catatan lah, urusan lo ngerti nggak ngerti, yang penting lo nyatat dulu aja gitu. Nanti pas itu baru lo ulang lagi, baru lo pahamin lagi. Nah sih, itulah ya tadi suka dukanya di Foodtech. Seru-serunya. Seru-serunya. Kalau nggak serunya apa tuh? Gak serunya apa ya? Sebenarnya ini gak seru tapi dibilang itu bermanfaat gitu. Yang pertama laporannya itu loh luar biasa gitu kan. Kaget gue pas awal-awal masuk Foodtech tuh, lah kok isinya gue buat laporan melulu gitu kan. Terus zaman dulu laporan tulis tangan setahun pertama tuh. Terus kayak ya ampun laporan mulu. Belum kalau lo udah nulis 3 lembar tuh salah, terus lo harus ulang dari awal gimana? Lo gak bisa copy paste kan, kayak gitu. Laporan, terus presentasi membeludak, terus kayak banyak banget. Terus kita kan kadang suka nyinyir ya sama anak departemen lain gitu kan. Kayak ih kok anak anak jurusan ini ke kampus cakep banget gitu ya, dan rambutnya catok. Kita tuh kalau udah bisa hadir di kampus aja tuh udah puji syukur. Karena tuh kayak udah setengah sadar gitu gara-gara ngerjain laporan sama presentasi. Itu duka-dukanya, tapi di satu sisi itu jadi bikin lo bisa bentuk kesabaran lo gitu. Gue inget banget dulu tuh zaman academic orientation. Sekarang masih ada gak sih kayak academic? Masih ada ya. Masih ada. Itu tuh kayak gue pertama kali dikasih jurnal Foodtech gitu sama dosen, bahasa Inggris dan panjang. Lu tahu kan bahasa jurnal tuh kayak gimana? Hard banget Inggrisnya kan. Terus gue kayak udah stres, gue kayak anjir gue salah jurusan nih, gak ngerti. Tapi begitu lo udah lulus tuh jadi udah mulai tahu karena saking banyak lo baca gitu. I see. Oke deh. Itu tadi lo sempat mention kok gue ngelihat anak-anak jurusan lain ke kampus cakep-cakep nih gitu kan. Emang starter kitnya anak Foodtech tuh kayak gimana sih? Starter kitnya yang pertama adalah mental lo siap dulu sih untuk masuk ke kampus gitu kan. Kayak gitu. Karena sekaget itu pas zaman lu kalau di sekolah itu kan satu bab kadang bisa 2-3 kali pertemuan. Kalau kuliah kan sekarang satu bab satu, lu nggak masuk lu ketinggalan kan. Jadi itu kagetnya di situ, lu mental lo udah harus siap dulu. Terus lu starter kitnya, terus siapin juga makanan karena lu bakal lapar saking otak lu muter gitu kan.
Just lab jangan lupa. Oh, Kadang tuh just lab oke. nih salah satu buat praktik gitu kan. Cuman tuh jadi buat pamer juga gitu kan. Lo kadang kalau misalnya lagi kelas, dulu tuh ada kelas namanya CB. Lo masih ada gak sih Masih sekarang? masih ada. Karakter building kan. Itu kan gabung sama jurusan lain tuh. Terus kita kan biasa habis nge-lab tuh bawa just lab tuh. Bawa aja tenteng gitu kan. Kelihatan nih, wih anak Futek nih. Karena yang punya just lab cuma anak Futek di Alsut. I see. Jadi starter kitnya adalah mental nih, bawa diri kan. Bawa Udah diri. bawa diri aja tuh udah bagus gitu ya. Bener. Udah bawa diri, bawa makanan, sama Just Lab sebagai outer. Outer kita. Jadi kayak personal brand kita pakai outer kayak dokter gitu kan. Gitu. Keren. Anak Futek emang unik ya. Apalagi cuma ada di Alsut ya jurusannya. Bener, Emang eksklusif. unik banget, eksklusif. Bagi yang tertarik, ya silakan masuk ke Futek Binus ya. Sekali lagi promosi. Oke, gue pengen ajak lo main games nih. Boleh. Gamesnya adalah This or That. Tau lah ya cara mainnya gimana, Oke. ya kan? Oke, kita langsung aja ya. Yup. Yang pertama, kerja di perusahaan asing atau kerja dengan perusahaan Indonesia? Sekarang masih asing. Sekarang masih asing. Masih asing. Kalau disuruh milih, lebih milih juga sama asing. Masih asing juga karena Kenapa? bukan asing yang kayak apaan tuh asing enggak ya. Iya. Maksudnya multinasional gitu. Multinasional. Kenapa? Karena menurut gue work culture-nya itu beda dan bikin lo lebih develop, berkembang. Jadi pas intern itu dulu gue di American company gitu kan, terus kan di Japan. Dua-duanya sama-sama bagus dan kayak lu punya koneksi gitu ke affiliate. Lu nggak cuman kayak di satu lingkup lokal gitu. Kadang lu kayak dulu gue jadi asisten flavorist gitu kan. Lu nggak punya raw material, lu harus ngomong ke orang Singapura yang pabrik itu di Singapura lu ada nggak, terus kayak rapat lu bareng-bareng orang regional. Selain bahasa Inggris lu bisa terbentuk, lo juga jadi punya apa ya, menurut gue prinsip. Kadang tuh orang-orang kan punya culture-nya beda-beda ya kalau di affiliate gitu. Jadi lo bisa tahu gitu tipe orang, kalau orang Singapura nih kerja kayak gini loh, orang Amerika tuh kerja kayak gini. Terus dari situ tuh pengalaman lo jadi terbuka. Kadang tuh kalau cuman di lokal-lokal aja tuh lu udah mandek sama tipikal orang Indonesia yang cuman ya udahlah yang penting gue kerja segini, gue nggak mau develop lagi gitu. Itu gue nggak suka yang kayak gitu. Jadi sekarang tuh gue masih di tahap belajar. Gue bukan bilang perusahaan Indonesia itu jelek, tapi sekarang untuk belajar gue milih di asing dulu gitu. Oke, I see. Oke, lanjut ya. Kerja sesuai passion atau kerja yang penting cuan? Susah ya, susah. Tapi untuk sekarang gue masih kerja sesuai passion sih. Oh, karena cuan juga. Karena cuan juga ya. Jadi gak secuan selebgram atau FC kayak lo sih, enggak. Cuman enggak, aku bukan cukup. selebgram. Aku bukan selebgram. Aminin aja gak sih? Aku sih nggak mau ya. Oh, nggak mau. Berat ya pressure-nya Bun. Kalau I see. kemana-mana kayak diikutin kan. Paparazzi gitu ya. Berat sih, berat. Aku nggak mau. Oke. Oke, lanjut ya. Aktif di kampus tapi nggak banyak temen atau nggak aktif tapi banyak temen? Waduh, nggak bisa ya aktif di kampus dan banyak temen. Nggak tahu, ibu produser bisa nggak jawabannya itu? Gak bisa ya, banyak maunya, sorry. Dianggukin tuh sama, diserahkan kembali kepada saya Oh, gitu gitu, katanya. nggak bisa. Nggak bisa. Coba yang mana? Mungkin karena di kampus itu waktunya mepet ya, gue masih milih aktif di kampus tapi gak banyak teman. Karena nanti temen gue bisa nyari di luar gitu. Oh iya. Aktif di kampus juga kayak ya bisa banyak teman juga sih sebenarnya. Kan ya lo kan? aktif gak sendirian kan? Bener. Kalau aktif sendirian, si kecil ini aktif tidak diawasi ya. Iya, jadi iklan susu. Betul. Oke, lanjut ya. Kuliah atau kerja? Kuliah banget, kuliah. Iyalah ya. Kuliah banget. Kerja tuh kayak, mohon maaf aku belum siap nih untuk menjadi orang dewasa. Bisa nanti dulu nggak? Setua apapun lo kayaknya gak bakal siap kerja deh menurut gue. Pasti lebih pilih kuliah. Lebih banyak memori-memori indah ya di kuliah. Bener, ya. meskipun konyol dan kadang sebel, banyak drama, lo tau kan? Iya. Drama labrak-labrak gak jelas. Bener. Drama diem-dieman sama temen geng yang lain. Bener. Drama lo kayak lo punya apa ya, lo mau masuk kelompok A tapi temen lo ketinggalan nih gitu kan, jadi lo kayak jadi rusak nih koneksi Ya, otak. bener. Gue inget banget tuh drama seru. Gue pernah tuh dilabrak tuh. Oh iya, Gara-gara gue nyindir Gimana di tuh? Instastory. Jadi ceritanya disuruh lah bikin laporan akhir gitu kan. Nah terus tuh kayak dosen gue tuh suruhnya cuman 8 halaman. Tapi tuh ada nih temen gue bikin 16. Mantap. Habis itu kayak, kan gue waktu itu komti posisinya. Wis. Gue bilang kan ke anak-anak kelas gue, ini tuh disuruhnya 8, kalau bisa jangan ada yang bikin over, nanti dosennya mikirnya dia suruhnya 16. Biasa dosen kan suka pelupa ya sama tugas yang mereka kasih. Nah orang ini tuh nggak mau gitu, nggak mau ngeridus ukurannya. Habis itu dikumpulin kan, setelah dikumpulin ya jadi masalah lah kan sama dosen, kayak kok kalian
gak ngikutin brief saya gitu-gitu dan segala macam kan. Akhirnya gue nyindir di Instastory. Gue bilang, sumpah gue tuh capek banget ya sama orang gini. Ada yang tersinggung. Terus labrak Tapi langsung. yang tersinggung bukan orang yang gue tuju. Oh gimana? Salah. Yang orang. tersinggung orang lain gitu. Sama anak kelas gue juga. Gue disamperin, dilabrak gue di perpustakaan. Maksud lo ngomong ini apa? Terus gue bilang, sorry banget ya. Maksud gue bukan lo. Tapi kalau lo kesindir berarti lo ngerasa. Fakta ya. Drama-drama di kampus kan. Seru banget mengenang masa-masa tersebut. Tapi Kak, gue udah di timer nih. Udah di ayo guys, udah guys gitu gitu kan. ya. Jadi thank you banget Ci Mel udah mau ngobrol bareng sama gue, udah mau ngobrol bareng sama teman-teman juga yang ada di sini ya. Iya, makasih loh. Makasih loh udah diundang loh Cici yang satu nungguin ini. kita ngobrol dari tadi sampai lupa waktu kan. Bener, kita seru banget ngobrolnya tadi. Tapi thank you banget udah mau datang. Mungkin lo Sama-sama. ada kata-kata atau pesan-pesan terakhir? Buat teman-teman sekalian, keep spread the positive vibes into everyone. Stay safe and well, itu aja. Oke, stay safe and well ya teman-teman. Ci juga ya, Ci ya, stay Thank safe. you, kamu juga ya. Kerjanya semoga diberkati sama Yang Maha Kuasa. Amin. Kru-kru sekalian, penonton sekalian, semuanya. Semoga makin kaya. Amin. Amin buat semuanya. Semoga dapat suami ganteng. Amin. Yang kayak opo-opo Korea. Iya. Luar biasa. Semoga dapat suami kaya. Amin Amin. banget, ya ampun. Oke, Semuanya oke. kita aminkan ya. Aminin dulu aja yang baik-baik. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah menonton. Kalau misalnya teman-teman punya ide nih kira-kira kita harus ngobrol apa dan sama siapa, bisa langsung komen juga di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe dan juga buat follow Instagramnya @binusuniversityofficial. Kalau gitu, gue Nate dan Cimel mau pamit dulu. See you, sampai ketemu di podcast minggu depan. Dadah.